Kita lihat dari paling awal. Ada dua peristiwa penting yang melatari lahirnya ideologi yang namanya liberalisme. Ada dua revolusi di abad 17-18. Yang pertama adalah revolusi Perancis, yang kedua revolusi Amerika. Saya tidak tahu di kampus ada nggak ya mata kuliah yang menceritakan dua revolusi besar ini. Mungkin di fakultas tertentu masuk tema ini, tapi di fakultas yang lain mungkin tidak. Ya tema-tema ini mungkin ketemunya di humaniora, mungkin diceritakan bagaimana dahsyatnya revolusi Perancis. Jadi revolusi Perancis itu nanti menandai semacam transisi dari gaya kerajaan-kerajaan monarki menjadi gaya republik, menjadi nation state seperti yang kita kenal sekarang, menginspirasi lahirnya perubahan besar dalam tata politik dunia. Itu revolusi Perancis. Ya kalian sekali dua kali pasti pernah lah lihat-lihat film-film Hollywood yang menggambarkan revolusi Perancis. Bagaimana kelompok feodal, aristokrat, bangsawan, termasuk rajanya, diberontak oleh rakyatnya. Beberapa bahkan dihukum mati di alat yang namanya gilotin, yang kepalanya disuruh nongol terus ditabrak jues. Saya tidak tahu rasanya gimana. Ya cuma mending itu kan. Cus, yang lihat memang tidak tega, tapi dari sisi cepatnya wassalam itu kan enak. Langsung belum sempat berkedip sudah, wah kepalaku di situ. Oke. Iya, nggak usah dibayangkan. Itu lebih cepat meninggalnya daripada kalau kamu dihukum mati dengan cara disetrum misalnya. Kan ada duduk di kursi listrik itu. Ada juga yang dihukum mati model abad tengah yang disalib kayak zaman-zaman Yesus itu kan ya sakitnya lama itu. Ada yang disula. Disula itu ada kayak tiang panjangnya yang lancip, terus orangnya ditancapkan dari atas mulai dari belakangnya itu, jadi dia tembus dari bawah sampai sini. Itu namanya disula. Zaman-zaman lot di Inggris itu modelnya disula. Jadi saya bayangkan ya sakitnya, kamu mulai dari anusmu ditancepin di bawah terus akhirnya karena lancip itu dan licin, jadi kamu terus menerus jatuh ke bawah sampai tembus di sini. Mungkin agak geli-geli dikit gimana gitu rasanya. Iya, itu namanya disula. Oke, ya kayak kamu bikin kambing guling itu loh kan, ditusuk dari belakang, diputar. Cuma itu tusuknya dipancang, kamu dijatuhkan dari atas. Itu model-model hukuman zaman dulu ya, mengerikan. Itu revolusi Perancis. Dan jangan salah, nanti imbasnya besar ke dunia Islam, melahirkan gaya berpikir awal liberal itu sebenarnya nanti muncul di Mesir. Nanti kita lihat. Jadi yang pertama itu, yang kedua revolusi Amerika. Waktunya hampir bersamaan. Revolusi Amerika sama revolusi Perancis. Ini sebenarnya diawali dari pertempuran antara Amerika melawan Britania Raya Inggris zaman dulu. Amerika itu kan dulu masuk koloninya. Nah, koloni-koloni ini ingin membebaskan diri dari penjajahannya Inggris. Lahirlah nanti revolusi Amerika. Yang Amerika ini nggak sendirian, dia nanti dibantu Perancis, dibantu Belanda, dan beberapa termasuk dibantu Spanyol. Dan melahirkan konsep yang terkenal Declaration of Independence, naskah proklamasinya Amerika yang menginspirasi lahirnya liberalisme. Kalau revolusi Perancis kan dikenal dengan 3 semboyannya: liberty, equality, dan fraternity.
kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dari situ nanti lahir ideologi liberal, termasuk revolusi Amerika. Tak kasih gambar Liberty Leading the People, Delacroix. Itu lukisannya Delacroix yang dilukis ketika peristiwa revolusi Perancis terjadi. Itu digambarkan Dewi Kebebasan yang di Amerika ngangkat obor yang di slide paling awal tadi itu. Itu juga sebenarnya patung sumbangannya Perancis. Itu Dewi Kebebasannya yang angkat bendera itu. Yang tak tutup hitam itu nggak boleh ditampilkan di masjid. Iya loh. Kalau nggak tak tutup masjidnya bubar nanti. Ya, bagi yang tertarik dibuka sendiri nanti di rumah. Oke, iyalah. Ya, hanya saja nggak tak tutup kepalanya. Kalau tak tutup kepalanya nanti nggak kelihatan wajahnya. Mungkin kamu komplain kok nggak jilbaban. Yo, itu Perancis zaman itu ya nggak mikiri jilbab dia. Oke ya, jadi itu Liberty Leading the People, Delacroix. Oke, jadi kesejarahannya begitu. Dari situ nanti muncul bibit-bibit kesadaran bahwa kesadaran ini sifatnya masif sedunia. Orang mulai sadar bahwa kita itu ternyata bebas loh ya. Manusia itu setara loh ya. Kok mau-maunya selama ini dihegemoni, dijajah. Kerajaan-kerajaan itu kok orang-orang yang hidup di istana kok enak-enakan narik pajak, nggak ngapa-ngapain. Kita yang susah setor pajak. Mereka hidup enak, kita yang sengsara, kita nggak dapat apa-apa. Dia yang enak-enakan terus, nanti yang melanjutkan kekuasaan anaknya, cucunya. Lah kita dapat apa? Mulai kesadaran-kesadaran ini muncul. Bangsawan itu enak aja, nggak ngapa-ngapain. Ya kayak hari ini mungkin kamu kan jemu sekali, jengkel sekali sama DPR. Kerjanya apa? Cuma rapat, ngantuk, absen, bayarannya paling besar. Dapat mobil, dapat itu. Nah, sama persis kayak zaman itu menghadapi bangsawan. Saya tidak tahu ya, sikapmu yang bosan dengan DPR nanti bisa lahir revolusi apa enggak. Kalau di Perancis zaman itu lahir revolusi. Termasuk di Amerika. Orang merasa dihegemoni dan tidak betah. Oke, kalau kesadaran itu muncul kan tidak betah sudah kamu kan. Beda sama ketika tidak ada kesadaran, dia apa-apain aja oke. Tapi begitu sadar, nggak nyaman sudah hidupmu. Zaman dulu, sejak zaman Pak Harto ada DPR, tapi kan kamu belum sadar. Sekarang sadar, itu kan rasanya sudah beda. Nah, abad ke-17-18, orang Eropa saat itu lahir kesadaran besar, khususnya tentang kebebasan dan kesetaraan manusia. Ternyata kita manusia itu sama. Rekayasa sosial, rekayasa politik yang bikin kita beda. Dulu orang yakin bahwa kaisar-kaisar itu, raja-raja itu keturunannya dewa. Begitu ada yang berontak, terus dia menang, terus dia jadi raja, sama-sama tirannya. Orang mulai sadar, janjane apa ya keturunan dewa kok bisa dikalahkan, bisa dibunuh, bisa diganti. Pasti itu dibikin-bikin. Nah, terus lahirlah pemberontakan-pemberontakan, lahirlah revolusi. Kalau perang, kalau ada masalah kan yang maju juga kadang-kadang ya cuma tentara, rakyat, raja itu kan yang paling terakhir mati biasanya. Dan orang lain susah, dia paling enak. Nah, itu yang terjadi di Perancis zaman itu. Jadi raja-rajanya diberontak, diturunkan, lahirlah era baru, peradaban manusia, munculnya nation state, negara bangsa, termasuk nular ke Indonesia. Semangat ini juga kan nanti nular ke Indonesia. Orang mulai sadar, loh ya kita ini ternyata dijajah ya, tidak cuma oleh Belanda, tapi juga oleh raja-raja kita, tapi juga oleh feodalisme, oleh aristokrasi, dan macam-macam.